kerjaan ini yang ada di sini tuh. Jadi kerja di sini tuh eh, ada yang 9 jam, ada yang 10 jam, ada juga ada yang 12 jam. Coba jelasin tentang kerja, gimana kerja? Ya, kerja sama kayak di Indo. Terus? Berangkat jam 6, Hmm, pulang jam 3 kalau hmm, nggak lembur. hmm. Dapat istirahat. Terus? Wilujeng Sumping Baraya. Pokoknya mah kudu nonton. Halo teman-teman, ini di malam hari di Kuwait. Aku akan ngasih tahu 5 poin penting tentang Kuwait. So, guys, Kuwait today summer, but I want to talk about Kuwait. You have 5 point in Kuwait. Okay. First one. Nah, jadi yang pertama, mengapa sih budaya dan lingkungan Kuwait? Jadi budaya dan lingkungan Kuwait ini bisa dibilang tergolong ini tuh termasuk Jazirah Arab atau di Teluk Persia. Nah, jadi kalau teman-teman, budaya di sini itu perbedaan budaya di sini sama perbedaan Jazirah Arab lainnya. Jadi perbedaannya itu sangat signifikan. Contohnya dalam faktor budaya Arab seperti khas makanannya, terus khas abayanya yang dipakai setiap hari itu beda gitu sama Jazirah Arab lainnya. Terus sama penduduk atau warga aslinya Kuwait itu dibilang humoris, ada juga dibilang friendly, ada juga dibilang sangat ramah sekali kepada warga asing yang tinggal di negara Kuwait ini. Contohnya seperti yang kerja di sini, otomatis kan orang luar seperti yang kerja di sini, bagaimana sih tentang Kuwait ini? Otomatis ya enak banget, nyaman, dan bisa berbagi sosialisasi tentang Kuwait dan orang Kuwait atau orang asing yang ada di negara ini. Jadi budaya dan kultur budayanya itu dibilang pekat sama kayak di Arab Saudi. Jadi cuman perbedaannya itu di sini itu ya orangnya humble sekali, friendly. Terus di sektor lainnya itu kita bisa sharing tentang keagamaan. Jadi di sini tuh mayoritasnya itu agama Muslim, penduduknya itu cuman ada dibagi dua, ada Sunni, ada Syiah di sini itu. Soalnya kan masih terbentuk dalam di Teluk Persia, di situ ada Irak, di sini ada Iran begitu. Nah, ada ketemu teman kita nih. Mau kemana, Ri? Sini dulu tuh. Ngobrol dulu tuh. Halo guys. Coba jelasin tentang kerja, gimana kerja? Ya, kerja sama kayak di Indo. Terus? Berangkat jam 6, pulang jam 3 kalau nggak lembur. Dapat istirahat. Terus? Ya bisa buat nyantai-nyantai kalau istirahat. Selain itu? Ya selain itu nyaman aja kerja di Kuwait. Nyaman. Jadi sekarang mau kemana nih? Mau beli chai. Terus mau duduk di mana nanti? Ya, duduk di sana. Di dalam sampai beres? Sampai jam 11. Ya oke, nanti gua nyusul ya. Nah itu orang Indonesia yang ada di Kuwait kerja di sini udah lama, udah 3 tahun. Nah, poin kedua tentang uang. Mengapa? Karena mata uang di sini tuh mata uang tertinggi di dunia nomor 1, yaitu dinar Kuwait. Jadi dinar Kuwait itu kalau 1 dinar, kalau kita krusin ke rupiah itu hampir mencapai 54.000 rupiah.
Nah, gitu teman-teman. Terus gimana kalau gaji di sini? Kalau gaji di sini yang buat kerja atau PMI, TKW, TKI yang ada di Kuwait, gajinya sangat beda-beda. Contohnya di sektor buruh atau pekerja bulanan seperti ya ada yang waiter atau yang di barista atau di apa namanya kerja di market atau supermarket atau di mall, itu sangat beda-beda lagi, apalagi perawat atau kerja di hotel. Jadi gaji terkecil buat PMI Indonesia yang di Kuwait itu 150 dinar. Nah, gitu teman-teman tentang pekerjaan. Jadi bagaimana tentang pekerjaan ini yang ada di sini tuh? Jadi kerja di sini tuh ada yang 9 jam, ada juga ada yang 10 jam, ada juga ada yang 12 jam. Tergantung company dan bidangnya masing-masing. Gitu. Kalau jam kerjanya itu ya ada yang dikasih libur seminggu sekali, ada juga yang dikasih libur sebulan 2 kali atau sebulan 3 kali. Jadi tergantung company-nya ya teman-teman semuanya. Nah, poin ketiga, I want to talk about point 3. Nah, di point 3 yaitu adalah sebuah kinerja atau ketenaga kerjaan. Nah, jadi gampang banget gitu kalau kalian mau ke sini tuh bisa searching di web atau bisa searching di sosial media tentang loker atau lowongan kerja yang ada di Kuwait. Bisa lewat atau bisa lewat ketenaga kerjaan, dinas ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia, atau bisa lewat agen, atau bisa lewat company yang langsung calling visa begitu teman-teman. Nah, jadi kalau poin yang keempat itu di sini gitu usahain. Jadi di sini tuh enak banget gitu kalau buat kerja yang pendatang ke sini, karena di sini tuh tidak dipandang kita kastanya apa, sukunya apa, budayanya apa. Jadi semuanya itu mau warga asing atau penduduk asli yang ada di sini itu sangat dihormati, sangat disanjung dan sangat dimayoritaskan gitu. Nah, jadi kalian jangan pernah takut untuk ke Kuwait gitu. Nah, aku ini lagi keliling-keliling di daerah Kuren Mubarak Al-Kabir. Jadi sekalian mau ngasih tahu juga buat kalian yang nonton video ini, biar lihat lingkungan malam hari di negara Kuwait, di Teluk Persia atau Jazirah Arab ini. Ini udah lagi bulan September, nanti bulan Oktober sepertinya akan musim dingin. Jadi di sini tuh ada 2 musim. Ada musim panas, musim dingin. Jadi mayoritas di sini itu kebanyakannya itu pakai kendaraan roda 4 atau mobil. Nah, teman-teman. Jadi kan kalau orang sini itu keluarnya itu malam banget banyaknya. Malam banyak, lihat aja orang-orang pada aktivitasnya di malam hari. Kalau di siang hari itu jarang banget orang penduduk asli itu beraktivitas gitu. Sedikit lah yang beraktivitas gitu. Nah, untuk poin kelima ini, yang poin terakhir buat aku mau ngasih tahu ke kalian, coba lihat ini. Nah, inilah ada toko-toko yang berbarang-barang khas Arab
Adapun ada mobil mewah di sini, enak banget, tentrem, adem gitu. Semuanya terjaga, lingkungannya bersih dan lain sebagainya. Jadi kita mau beli ini dulu. Aku mau coba ke sini. Dia udah pesan belum? Pesan belum? So guys. Aku mau pesan teh dulu di sini di Tea Time. Jadi harganya murah sekali, buat teh di sini tuh 150 pills. Bro, one semua bro. One semua. Nah, kita nih udah duduk bareng, terus udah beli tea time. Ini harganya itu 150 pills. Jadi sangat murah sekali lah. Kalau kita mah di uangnya tuh 150 tuh koin gitu. Nah, ini kedatangan teman aku yang kerja bareng di Kuwait. Terus akomodasinya bareng, tempat tinggalnya bareng. Makanya lah gitu. Jadi kita akan nanya-nanya dulu ke teman kita ini, gimana sih tentang about Kuwait, lingkungan di sini gitu. Coba Ari, aku pengen nanya ke kamu nih. Ini namanya Ari, dari mana Ari? Dari Indramayu, Jawa Barat. Indramayu. Dia dari Indramayu, dari Jawa Barat. Nah, aku mau nanya ke Ari ini, selama kerja di sini apa sih keluh kesahnya gitu. Coba Ari jelasin buat ke teman-teman yang nonton nih. Ya keluh kesah mah mungkin gak ada, cuma kayak berat aja gitu, jauh dari orang tua, orang kesayangan di rumah. Soalnya kan gua kan udah 3 tahun belum pulang-pulang. Jadi ya keluh kesahnya kangen keluarga. Terus masalah kerja, keluh kesahnya alhamdulillah sih nggak ada kerjaan, alhamdulillah nyaman, manajer baik, gaji ya tepat waktu, terus alhamdulillah disyukuri aja. Tepat waktu. Tanggal berapa yang terakhir? Terus selain itu? Masih keluh kesah. Ya, keluh kesahnya gimana? Kesannya nih, kesannya gimana kesannya? Kalau kesan sih kayak gua kan pertama kali keluar negeri nih ya. Jadi kesannya bahagia gitu. Semenjak kerja di luar negeri dapat pengalaman baru yang nggak pernah didapat pas ada di Indonesia. Terus kesan-kesannya bisa mendapatkan teman-teman baru di luar negeri, entah itu dari India, Filipina, ataupun Apa? Mesir. Ya Kuwait, orang Kuwait juga di sini baik-baik kok. Enggak, yang anggap kita juga saudara Islam, sesama Islam, saudara Islam. Nah, gitu apa yang disampaikan teman kita Hari. Jadi di sini tuh katanya enak, kerjanya enak dan nyaman, terus lingkungannya nyaman, budayanya nyaman, terus sama orang-orang sininya nyaman. Senyaman itu sambil kita isup dulu teh yang kita beli ini. Panas aja lumayan ya. Musim panas, Musim dingin. musim dingin. Nah, Ket, aku mau nanya lagi nih tentang gaji Indonesia yang kerja di Kuwait berapa, terus tentang jam kerja. Coba Ri, kamu kasih tahu nih ke teman-teman yang nonton ini jam kerja sama gaji orang Indonesia yang ada di Kuwait. Jam kerja mah sama kali ya. Di Indo juga 8 jam. 8 jam apa 9 jam sama kan? Terus masalah gaji ya gimana, luar negeri ya mendingan daripada kita kerja di Indo capek, terus gaji pas-pasan walaupun dekat sama keluarga ya. Tapi ya mendingan kerja ke luar negeri kata gua, soalnya kan dapat ilmu dan gaji juga lebih tinggi daripada di Indonesia. Terus apa nih, nanya apa? Itu dia gaji
sangat terbilang tergolong tinggi kalau dibandingin sama negara kita sendiri. Yang cuman mungkin jauhnya itu, negatifnya itu kita jauh dari keluarga. Cuman plus positifnya gitu kita dapat kemewahan dan dapat gaji yang signifikan sesuai tenaga kerja yang kita kerjakan. Jadi kita akan ngebahas dan bertanya lagi tentang kehidupan yang selama dijalani di Kuwait ini, Ri. Kan kau udah 3 tahun di sini, gimana nih kehidupan lo yang pernah kau jalani ini, baik ataupun buruknya yang pernah kau alami selama di sini, biar teman-teman nih tahu, biar nggak ngarang cerita atau cerita belaka doang, biar tahu gitu tentang kehidupan TKI atau PMI yang ada di Kuwait. Coba Ri jelasin nih sedetail mungkin, sesingkat mungkin, sebermakna mungkin. Coba Ri. Kehidupan apa ya? Ya selama di sini kehidupan gua jadi lebih di-upgrade ya. Yang dulunya males-malesan, sering nongkrong, sering ya keluar malam gitu. Semenjak kerja di sini kan jadi lebih rajin, lebih banyak belajar tentang apa arti sebuah kehidupan. Waktu di Indo kan gua kan terbilang masih muda, jadi masih nakal-nakalnya, baru lulus SMK kan nongkrong aja, pengennya nggak mau kerja. Semenjak pergi ke luar negeri jadi mikir, tujuan ke luar negeri kan harus menjadi orang sukses. Nah, ya udah jangan males-malesan lagi. Udah niat bertempur kalau di luar negeri itu. Jadi harus punya mental kuat dan harus ya berani mengambil resiko gitu. Terus kehidupan di sini alhamdulillah gua nggak pernah ada masalah ya, kayak lancar-lancar aja selama 3 tahun ini. Ya nyaman-nyaman aja. Terus ya masalah harga apa mah di sini ya, kayak buat beras apa mah ya standar negara Arab aja sih, nggak terlalu dipermasalahin. Terus apa lagi, ya udah sih itu aja. Jadi gitu kalau cerita dari teman kita TKI yang ada di Kuwait ini. Jadi ya lika-liku kehidupan tenaga kerja di Indonesia tuh ya begini gitu kehidupannya tuh. Jadi ya Kak, aku mau nanya nih Ri, tentang biaya bulanan nih, biaya bulanan makan nih berapa KD lo, yang maksudnya yang lo hitungin atau makan, buat makan lah gitu, buat makan sama internet gitu, terus sama masak sendiri apa beli sendiri gitu, coba Ri. Biaya hidup ya, gua kan bukan perokok ya, terus jarang juga kan shopping keluar ke Kuwait City atau kemana. Jadi ya menurut gua mah 35 KD ya cukup. 35 KD apa 40 gitu. Iya, per bulan. Sebulan itu, sebulan. Terus sama kuota kan 5 KD, 7 KD. Terus masalah masak, ya gua kan dulu kan nggak bisa masak, soalnya kan nggak pernah masak juga di rumah. Semenjak di sini belajar berbagai masakan dari teman-teman. Ya dong dulu. Enggak, malas aja gitu masak, suruh orang tua, bukan suruh sih, soalnya dimasakin orang tua gitu. Kita tinggal makan doang. Terus di sini kan masak sendiri, nyuci piring sendiri, nyuci piring mah sendiri ya juga. Iyalah, masa habis makan gak dicuci aja. Ya intinya mah serba sendiri mah enak sih, gak ketergantungan sama orang lain. Apalagi Jadi kata sehari itu 35 atau 40 dinar buat biaya hidup per bulan plus itu internet. paling mahal persen 40. Paling mahal itu 40. Iya, Tapi biasanya kalau kecil lo berapa?
pernah 30-an ya, soalnya kan gua nggak perokok, terus juga jarang shopping. Waktu itu kan kerja lembur terus, jadi boro-boro mikir mau belanja, kerja aja tiap hari gitu. 30 atau 35 lah, 40 lah, ya segituan, sekitar segitu. Tuannya paling besar lah 45 dinar. 45 ya, 40 dinar. Kalau kita boros itu borosan. Iya. Kayak masalah mau beli baju, beli baju. terus beli makanan yang mahal-mahal gitu ya, bisa. Entar kalau makanan nih mahal di sini apa mahal di Indo? Mahalan di sinilah. Di sini. Iya. Kalau beras mahalan di Indo apa di sini? Beras tuh mahalan di sini ya? Iya, di sini. Tapi kalau barang-barang kan di sini bagus-bagus sih. Iya, bagus-bagus juga. Masih apa ya? Jarang beli belanja guanya, soalnya kayak males aja gitu shopping, beli HP udah beli, terus apa ya, jam tangan udah ada, males aja gitu beli lagi di situ. Ya nanti aja paling kalau mau pulang ke Indo, kalau buat beli mah nanti beli semua borong. Rencana nih mau ngambil berapa tahun nih di Kuwait? Rencana ya kita lihat aja ke depan, masalahnya mah kan tergantung posisi kita. Kalau posisi kita masih pengen betah di sini dan masih nyaman di sini, ya lanjut. Kalau udah capek, pengen pengalaman baru, ya udah pulang ke Indo. Bang, kita cari lagi perusahaan yang lain. Ya Satu negara apa beda beda negara? beda negara lah. Kan gua pengennya udah pernah nyobain di sini, ke sini, jadi berbagai negara gitu. Mantap betul kalau gitu. Jadi umur nih berapa tahun sekarang nih umur? Sekarang nanti Januari 24. Jadi 24. ulang tahun Januari mau di gimana itu pas ulang tahun nih? Ya, tinggal apa ya, kasih doa aja sih. Gak mau renang di tengah laut. Udah bosen mas, Indramayu udah banyak laut. Nah itu jadi tentang kehidupan lika-liku tentang TKI PMI yang ada di Kuwait, terus tentang biaya hidup dan makanan, tentang shopping atau belanja per bulan. Jadi mungkin gitu teman-teman. Aku mau terakhir nih, Ri, mau nanya sama lo, Ri. Tolong di apa namanya, kasih keterangan yang simpel tentang hidup lo selama berapa tahun? 2 tahun setengah lah. Selama 2 tahun setengah di sini gimana sih gitu? Coba jelasin ke teman-teman yang nonton ini biar ada bermakna, berdaging tentang cerita kita ini. Kesimpulannya ya intinya mah harus belajar berikhtiar kalau di luar negeri itu. Soalnya kan jauh dari keluarga, dari orang yang kita sayang. Harus kuat mental juga kalau pengen ke luar negeri, soalnya di sini kan beda adat, beda orang lah, beda sifat. Setiap negara kan ada yang punya itu masing-masing, ciri khas masing-masing. Jadi harus siap mental. Ya terus bahasa juga harus diajarin, itu bahasa Inggris, soalnya penting kalau ke luar negeri itu. Di sini tuh bahasa Inggris atau bahasa Arab? Inggris sama Arab. Iya, tapi ciri khasnya di sini tuh Arab. Arab. Inggris juga ada, soalnya kan banyak perantauan juga dari India, Filipina juga banyak di sini soalnya. Indonesia kan jarang ya, termasuk Filipina yang banyak. Terus ya harus punya tekad kalau pengen sukses. Tekadnya apa tuh? Tekadnya Kunci tekadnya apa? Kuncinya mendapat restu orang tua kalau mau ingin bertindak. Jangan ngelawan sama orang tua. Soalnya kan doa orang tua kan bisa kita sampai di sini kan berkat doa orang tua juga. Gua kesini juga waktu itu bener-bener didukung sama orang tua, makanya betah di sini gua. Kayak kerjaan alhamdulillah dapatnya enak, berkat doa orang tua juga. Terus dapat support dari saudara-saudara gitu. Makanya alhamdulillah selama gua di sini aman-aman aja, lancar-lancar aja. Ya udah sih. Itu
Jadi Bulannya panjang buat Cok. panjang cuma. Nanti kita lanjut di part 2 ya. Di next video kita ngecerita kehidupan yang ada di Kuwait ini. Jadi mungkin itu teman-teman yang bisa kita sampaikan saat ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman yang mau sharing atau yang mau gabung ke Kuwait. Coba teman-teman kalau mau sharing di kolom komentar atau di sosial media yang aku cantumin di bio YouTube. Nah, teman bisa cari di situ. Apa mau DM IG atau mau chatting Facebook atau mau chatting TikTok dan lain sosial media lainnya. Mungkin gitu yang bisa aku sampaikan saat ini. Nanti kita tunggu di video part 2-nya sama Ari tentang mengulas tuntas Kuwait. Mungkin gitu aja. See you next time. See you, goodbye guys.